Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat, amin. Anak-anak, kali ini kita teruskan materi kita, yaitu tema 5, subtema 4, pembelajaran 2. Tanda-tanda datangnya musim hujan makin terlihat. Cuaca hujan dan berangin lebih sering terjadi. Penduduk desa sedang bersiap-siap menghadapi musim hujan. Kepala desa meminta warga untuk berkumpul di balai desa pada pukul 8 pagi. Kepala desa pun memberikan pengumuman. Ayo mengamati. Semua warga akan melakukan kerja bakti pada hari Minggu. Kerja bakti dilakukan agar saat musim hujan tidak terjadi banjir di desa mereka. Ada beberapa pekerjaan yang bisa dilakukan saat kerja bakti, yaitu membersihkan saluran air dan bantaran sungai, menebang cabang pohon yang lebat agar tidak tumbang, kemudian membersihkan sampah-sampah di jalan desa. Setiap warga boleh memilih jenis kerja bakti yang sesuai. Nah, itu ada gambar kerja bakti anak-anak ya. Saling bekerja sama dalam membersihkan desa. Ayo beraktivitas. Udin dan teman-teman juga ikut dalam kerja bakti tersebut. Mereka memilih pekerjaan yang sama, yaitu menyapu dan membersihkan sampah di jalan desa. Terlihat Edo sedang memunguti sampah, sedangkan Udin memasukkan sampah-sampah ke tempat sampah. Sampah harus dibuang pada tempatnya. Jika sampah dibuang sembarangan, apalagi ke saluran air, maka bisa terjadi banjir. Sambil bekerja, mereka pun bercakap-cakap. Bacalah percakapan mereka berikut ini. Senang ya melihat semua warga ikut kerja bakti, termasuk kita, kata Dayu. Betul sekali, penduduk memilih jenis kerja bakti yang berbeda, tetapi tetap bersatu membersihkan desa, kata Beni. Untungnya cuaca cerah, semua warga bisa ikut kerja bakti, kata Dayu. Semua bersiap menghadapi musim hujan. Saluran air dibersihkan agar tidak banjir, kata Siti. Inilah pentingnya bersatu dalam keberagaman. Meskipun berbeda, tetap bersatu untuk kepentingan bersama, tambah Edo. Menjelang pukul 10 pagi, semua pekerjaan telah selesai. Kepala desa berterima kasih kepada semua warga yang sudah ikut kerja bakti. Kepala desa juga menyampaikan pentingnya bersatu dalam keberagaman untuk kepentingan bersama. Sudahkah warga daerahmu, tempat tinggalmu bersatu mempersiapkan datangnya musim hujan? Ajaklah penduduk di daerah tempat tinggalmu untuk kerja bakti, bersiap menghadapi datangnya musim hujan. Itulah pentingnya bersatu dalam keberagaman. Ayo membaca. Kerja bakti telah selesai. Udin dan teman-teman pulang ke rumah. Saat berjalan, Udin bercerita. Ia mendapatkan informasi tentang cuaca, musim, dan iklim dari buku yang dibawa oleh ayahnya. Nah, berikut informasi yang diperoleh Udin. Perbedaan cuaca dan iklim. Definisi cuaca. Cuaca adalah keadaan udara di tempat tertentu. Cuaca diamati dalam waktu yang singkat. Keadaan cuaca mudah berubah-ubah. Contohnya, pada pukul 7 WIB, keadaan cuaca di kota Bandung cerah. Angin bertiup cukup kencang. Udara terasa sejuk. Akan tetapi pada pukul 14 WIB keadaan cuacanya berubah. Udara makin panas dan angin bertiup tidak terlalu kencang. Definisi iklim. Iklim merupakan keadaan cuaca
pada suatu daerah yang luas. Iklim ditentukan dalam waktu yang lama, sekitar 11-30 tahun. Iklim bersifat stabil dan tidak mudah berubah. Iklim di suatu tempat dipengaruhi letak tempat tersebut di bumi. Iklim yang berbeda menimbulkan musim yang berbeda. Ayo menulis. Sudahkah kamu membaca teks bacaan tentang cuaca dan iklim? Informasi apa saja yang dapat kamu temukan dalam teks bacaan tentang cuaca dan iklim? Diskusikan bersama temanmu, identifikasi informasi dalam teks bacaan tersebut, lalu tuliskan pokok-pokok informasinya pada kolom yang tersedia berikut. Nah, itu ada kolom, coba anak-anak isi. Contohnya nomor 1, cuaca. Meliputi daerah tertentu saja. Iklim meliputi daerah yang luas. Nomor 2, misalkan cuaca. Cuaca bisa diamati dalam waktu yang singkat, sedangkan yang iklim ditentukan dalam waktu yang lama. Misalkan lagi nomor 3, cuaca keadaannya dapat berubah-ubah, sedangkan iklim bersifat stabil dan tidak mudah berubah. Nah, untuk nomor 4, 5, 6, 7 coba anak-anak cari informasi sendiri ya. Ayo mengamati. Di jalan desa masih terdapat banyak genangan air. Udin dan teman-teman berjalan pulang. Sesekali mereka meloncati genangan air. Terkadang loncatan mereka meleset sehingga kaki mereka basah. Udin melihat cara Beni meloncati genangan air. Udin meminta Beni mengajari mereka cara yang tepat untuk meloncat. Beni lalu mengajak teman-teman ke rumah ayah Beni yang akan mengajari mereka meloncat. Mereka pun tiba di rumah Beni. Ayah Beni sedang duduk di teras rumah. Beni meminta ayahnya untuk mengajari teman-teman cara meloncat. Ayah Beni lalu meminta Edo dan Udin untuk melepas sandalnya. Sandal mereka akan diletakkan di lantai secara terpisah. Jarak antar sandal sekitar 1 meter. Anak-anak, perhatikan baik-baik. Amati cara saya melompat dan mendarat. Oke, siap? Kata ayah Beni. Nah, anak-anak perhatikan gambar berikut. Posisi 1 itu posisi aba-aba, ya, posisi sikap akan meloncat. Kemudian posisi yang kedua itu adalah posisi di mana sudah meloncat dan kaki masih lurus. Sedangkan posisi 3, ya, ketika sudah meloncat, nah itu kakinya ditekuk ke atas. Nah, dalam posisi 4, ya, kaki diluruskan pelan-pelan sehingga sampai mendarat dengan sempurna. Ayo berlatih. Udin, Edo, Siti, Dayu, dan Lani mencoba meloncat sesuai gerakan ayah Beni. Sebelum meloncat, mereka melakukan pemanasan dulu. Lihatlah gerakan mereka meloncat. Dapatkah kamu meloncat seperti gerakan Beni? Lakukanlah bersama teman-temanmu. Lakukan secara bergantian. Nah, anak-anak, nanti di rumah bisa ya kalian praktekkan sendiri. Caranya dikasih jarak, boleh sandal, sepatu, dan lain-lain. Akan tetapi ketika akan melakukan aktivitas, anak-anak harus melakukan pemanasan dulu ya, agar otot-otot kita tidak sampai tegang. Nah, itu saja materi hari ini. Semoga bermanfaat ya. Ada kurang lebihnya, Bapak mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.